Oke, selamat pagi, Pagi. Bapak. Oke, ketemu lagi ya dengan saya, Guntur Wijanarko. Kita lagi di YouTube-nya YK TV. Kita membahas tentang pengadaan barang dan jasa. Kali ini kita episode kedua. Yang kemarin saya jadi narasumbernya, Pak. Keren. Oh, kalau sekarang saya jadi hostnya. Ngenteni Deddy Corbuzier. Gitu ya. Rasa nunggu yang guyus. Ya, pada episode kedua kali ini kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah kepala bagian dari pengadaan barang dan jasa Kota Kota Kediri. Kediri. Ya, beliau adalah Bapak Haji Muklis Isnaini, SH, begitu ya? Sip. Oke, siap. Beliau ini suka malang melintang, jadi sering mengisi acara-acara pengadaan barang dan jasa, baik itu offline maupun online. Sekarang yang paling sering kan webinar, Webinar. webinar Ya. itu banyak ya pemasukannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait EPL, Ya. jadi terkait pengadaan langsung melalui aplikasi, kemudian nanti kita lanjutkan tentang swakelola. Yang kita fokuskan di pemerintah kota ini kan swakelola tipe 4. Oh, kelompok Jadi, masyarakat ya? ya, Ya. antara pemerintah dengan Kelompok kelompok masyarakat. masyarakat. Iya. Nah, itu nanti seperti apa? Minta dijelaskan oleh Hmm. Pak Muklis ini nanti prosedurnya dari awal seperti apa, kemudian yang dilibatkan seperti apa, dan endingnya nanti seperti apa. Nah, mungkin bisa dikasih contoh di Kota Kediri seperti apa. Ya. Kita nanti buat perbandingan. Siap. Kota Kediri dengan Kota Jogja ya, gitu Ya. ya. Lebih duluan mana nanti? Atau kita sama-sama? Nah, nanti kita tutup dengan sedikit pembahasan terkait tender lah. Ya, oke. Karena saya kan Pokja, ya kan? Ya. Pengadaan nanti ada sedikit cerita tender seperti apa di Kota Kediri dan Kota Jogja. Ya, seperti itu ya. Kita mulai ya, Pak Muklis. Oke, sip. Oke. Yang pertama terkait pengadaan langsung Hmm. melalui aplikasi. Nah, itu seperti apa kalau di Kota Kediri? Kemudian karena di Kota Jogja ini kan belum sepenuhnya menggunakan aplikasi. Nah, biar seluruh pelaku pengadaan nanti kalau pengadaan langsung pakai aplikasi, nah itu strateginya seperti apa? Ya. Silakan. Oke, makasih. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillah nih kita bisa bertemu di tempat yang luar biasa nih di Kota Jogja. Ternyata Kota Jogja itu dingin ya, Mas. Oh ya, dingin sekali. Ya, kalau sebenarnya pengadaan barang jasa itu kan diregulasikan dilakukan melalui sistem SPSE gitu loh. Betul sekali. Dan pendukungnya gitu. Nah, seharusnya semua pengadaan itu ya bisa dilakukan melalui kalau pengadaan langsung melalui non tender gitu kan. Nah, gitu kan. Kalau di Kota Kediri, ya, di Kota Kediri itu semua pengadaan langsung, ya kan? Yang pengadaan langsung, yang bentuk kontraknya adalah SPK, semuanya harus melalui sistem, melalui SPSE. Sudah tidak ada lagi yang namanya EPL apa ya namanya? Manual. Manual gitu kan. Manual. Nah, itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Nah, kenapa itu bisa kita terapkan? Karena pejabat pengadaan itu semuanya dari Jafung PBC yang ada di bagian pengadaan barang jasa. Oh gitu. Iya. Kalau di Jogja nggak semuanya masuk. Nah, itu. Masuk di PP-nya gitu. Pokja. Jadi alhamdulillah di Kota Kediri ada 14 Jafung PBC gitu. Dan alhamdulillah sudah bisa mengcover untuk semua pengadaan langsung yang SPK. Nah, bagaimana dengan pengadaan langsung yang pembelian langsung? Itu yang dari 0 sampai 0 50 juta ya? sampai dengan 50 juta yang untuk barang dan jasa lainnya, ya itu cukup dilakukan oleh PD. Oh gitu. Dilakukan oleh PD yang melaksanakan PPK dibantu PPTK gitu kan. Tetapi untuk pengadaan langsung yang membutuhkan klarifikasi, negosiasi yang bentuk kontraknya SPK, negosiasi. Negosiasi. Ini negosiasi ya? Iya. Nah, itu dilakukan oleh Jafung PBJ yang ada di UKPBJ. Jadi semuanya sudah di pejabat pengadaannya semuanya dari UKPBJ. Sudah tidak ada lagi pejabat pengadaan di OPD masing-masing. Semuanya terpusat di UKPBJ. Gitu ya. Ya. Kalau di Jogja memang pengadaan langsung itu masih di masing-masing OPD. Jadi di dinas terkait punya pejabat pengadaan, kemudian kalau memang di OPD itu nggak ada pejabat pengadaan, baru mereka minta bantuan ke BPBC. Nah, baru Pokja
pengelola pengadaan itu menjadi PP-nya di Toh OPD mereka kan juga terkait. tidak bertugas di sana kan. Tetap semuanya kan bertugasnya di UKPBJ kan. Betul sekali. Karena melalui sistem gitu loh. Kecuali dilakukan secara manual. Jangan-jangan Javungnya juga berkantor di OPD. Nah, jadi kalau semuanya sudah tersistem, walaupun pejabat pengadaannya ada di UKPBJ, itu tidak ada masalah. Jadi bisa dilakukan. Ya seperti tender, ya kan? Nanti pejabat pengadaan menyampaikan dokumen melalui sistem. Nah, pejabat pengadaan yang Javung di UKPBJ yang memproses. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kendala. Semuanya itu bisa dilakukan melalui non-tender. Berarti harus bisa ya? Bisa dong. Bisa ya, Kota Nah, Jogja. sebenarnya kan LKPP itu kan dulu perpresnya sebelum dirubah sih ya. Itu kan sudah jelas itu kan. 2020 kan paling akhir gitu loh. Tapi ini kan dirubah lagi paling lambat kalau nggak salah Desember 2023 ya. Nanti mundur lagi. Ya nggak tahu. Tapi ya kembali lagi ginilah mau regulasinya bagaimana? Kan kita kan yang memiliki kompetensi ya kan sebagai pejabat pengadaan yang pastinya kan Javung PBJ. Buat apa kita banyak Javung PBJ? Jogja berapa? Ada sekitar 15. Nah, ada sekitar 15 ya. Saya kira paketnya atau nggak jauh beda dengan Kota Kediri kan. Saya yakin bisa gitu loh. Jadi tidak akan menjadi kendala gitu loh kan kalau pejabat pengadaannya dari Javung PBJ gitu. Nah, yang pastinya Javung ini memiliki kompetensi yang bisa memastikan bahwa penyedia ya kan itu memiliki kualifikasi yang sesuai gitu loh. Dan yang pastinya Javung akan menjamin kewajaran harganya. Kan itu prinsipnya. Normatif sekali ya, Pak. Oh, normatif ini. Jadi bisa dilakukan gitu. Kalau kita singgung sedikit dari pengadaan langsung ke bela pengadaan. Yo. Nah, ini belanja langsung pengadaan. Yo. Nah, itu kalau di Kediri gimana, Pak? Ya, untuk pengadaan langsung yang melalui bela pengadaan saat ini masih berkutat di pembelian langsungnya. Seperti yang mungkin makan minum, ATK gitu. Nah, yang melaksanakan siapa? Ya, yang melaksanakan ya cukup PPTK membantu PPK untuk bertransaksi di bela pengadaan gitu loh. Itu aja. Jadi tapi kembali lagi mudah-mudahan ini ya target kita semua OPD bisa melaksanakan. Nah, penyediaannya bagaimana? Nah, kita sudah sampaikan ke OPD bahwa untuk yang awal itu adalah penyedia-penyedia yang biasa transaksi dulu dengan OPD. Yang itu kita masukkan. Nah, nanti selanjutnya akan kita kembangkan dengan penyedia-penyedia UMKM yang datanya mestinya dari UMKM. Dan harapannya semuanya bisa ikut serta di dalam pemenuhan kebutuhan di pemerintah. Sekarang kalau penyedia UMKM itu tidak ada katalognya, kita sebagai pemerintah melihatnya dari mana? Gitu ya. Nah, sebenarnya bela pengadaan ini salah satu tempat yang OPD itu tahu. Oh, ini loh ada makan minum dari penyedia ini, nah gitu loh. Nah, penyedia kan juga bisa perorangan, nggak mesti harus badan usaha gitu loh kan. Dan syaratnya nggak harus ada PKP juga. Oh ya enggak dong. Cukup NPWP sama NPWP KTP. juga tidak wajib, kita tidak wajibkan. Oh iya. Gitu. Kita tidak wajibkan gitu loh. Jadi cukup dia yang pastinya KTP ya. Sama memiliki rekening dan daerah karena nanti pasti akan ditransfer gitu loh. Itu menjadi ya harapannya itu akan meningkatkan peran dari UMKM. Nah, gitu sih Mas Guntur. Oh, gitu ya. Yo. Oke, mungkin kalau belum jelas bisa menghubungi Pak Muklis langsung nanti ya. WA 25 jam. Tuh. Tapi nanti ada kopi dan teh. Wah. Sama gula. Oke, kita bahas lagi terkait swaklola, Pak. Oke, boleh. Ini sedikit menarik ini karena di Kota Jogja itu kan kita ada dana kelurahan yang sebagian itu memang kita lakukan secara pengadaan langsung, kemudian sebagiannya kita harapkan melalui swaklola. Nah, ini swaklola tipe 4 yang kita fokuskan di situ antara pemerintah dengan kelompok masyarakat. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit kalau di Kediri itu seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa, kelengkapannya seperti apa gitu, Pak? Ya, kalau memang ketentuan di dana kelurahan itu kan memang melibatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat sebenarnya. Tetapi kalau memang tidak dimungkinkan
atau tidak adanya kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan bisa menggunakan langsung dengan penyedia. Itu kan di ketentuan di dana kelurahan gitu kan. Nah, kalau di Kota Kediri sebenarnya sebelum adanya dana kelurahan, kami itu sudah ada program dari Wali Kota Kediri, yaitu Prodamas. Wih, program apa itu, Pak? Ya, program pemberdayaan masyarakat. Oh, gitu. Nah, Punya jadi sendiri ya? Ya, sebelum ada dana kelurahan, Kota Kediri itu sudah melibatkan RT untuk terlibat nanti membentuk suatu kelompok masyarakat. Nah, setiap RT di Kota Kediri kan ada 50 juta. Nah, sekarang ini per RT itu ada 100 juta. Nah, naik ya? Iya. Kemudian saat ini dibentuk oleh kelompok masyarakat itu dari beberapa RT. Nanti kita tentukan secara kuantitas jumlahnya RT itu berapa nih di kelurahan. Nah, nanti kita kerucutkan untuk satu kelompok masyarakat itu mungkin dari 10 RT atau berapa, nanti akan kita bentuk kelompok masyarakat. Gitu. Jadi, mereka lah yang ikut serta secara aktif. Gitu. Sejak awal ikut serta aktif di dalam penyusunan kegiatan, terus musrenbang kan seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang Prodamas itu nanti dibentuk kelompok masyarakat. Nah, sebenarnya pembentukan kelompok masyarakat itu tidak mesti harus berbadan hukum, tidak. Jadi namanya kelompok masyarakat itu kan dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Nah, inilah. Berarti kita kan masyarakat. Seperti itu. Jadi harapannya masyarakat itu bisa berperan aktif dalam pelaksanaan swakelola, ya, pembangunan, dan dia yang melaksanakan, merencanakan, dan dia nanti juga akan yang menikmati dari kegiatan itu tadi. Ada pendampingan nggak dari Ya, BPBJ gitu? Kita ada pendampingan, terus kemudian selain dari BBJ, itu untuk pengadaan ya, selain dari BBJ juga ada pendampingan asistensi yang disiapkan oleh pemerintah, itu yang kerjasama dengan swakelola tipe 2 dengan perguruan tinggi negeri. Oh gitu. Jadi karena kembali lagi kelompok masyarakat ini kan secara administrasi, ya kan, mungkin kurang bisa memahami. Nah, makanya ada pendampingan secara administrasi dan pendampingan secara teknis. Nah, itu disiapkan oleh pemerintah Kota Kediri sehingga harapannya outputnya sesuai, pertanggungjawabannya juga akuntabel. Gitu ya. Sip. Itu dari bagian mana, Pak, kalau boleh? Pemerintahan. Yang karena leading sektor dari Prodamas itu kan bagian pemerintahan ya kalau nggak salah, seperti itu. Oh, bagian pemerintahan. Iya, bagian pemerintahan. Kalau administrasi dan pembangunan itu ikut serta nggak? Sebenarnya administrasi pembangunan BPJ itu ikut serta dalam tim pemerintah gitu, tim pemerintah kota gitu kan, di dalam merumuskan kebijakan, dalam merumuskan ketentuan tentang pengadaan, ya kan, regulasinya. Nah, pasti akan bentuk suatu tim dari pemerintah kota. Tapi secara leading sektor yang menangani terkait dengan Prodamas atau swakelola tipe 4 itu adalah bagian pemerintahan. Gitu ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Muklis? Ya, jadi terkait dengan swakelola sebenarnya pengadaan itu kan harapannya itu kan ya awalnya swakelola gitu. Karena swakelola itu kan yang dilaksanakan sendiri atau KLPD yang lain, organisasi kemasyarakatan, Pokmas gitu. Tetapi kalau kita tidak memiliki kemampuan, barulah melalui penyedia. Makanya dengan swakelola itu tadi, dan alhamdulillah seperti dana kelurahan atau Prodamas itu pasti akan sangat menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Lain halnya yang selama ini harus mengajukan ke PU dulu. Gitu. Ternyata dari sisi penganggarannya PU juga mungkin terbatas. Nah, ini mungkin saja usulan dari masyarakat ini bisa terlaksana mungkin berapa tahun ke depan gitu. Tapi dengan adanya dana kelurahan, dengan adanya Prodamas, ini masyarakat apa yang diinginkan masyarakat bisa segera terwujud karena masyarakatlah yang membutuhkan dan melaksanakan dan akan menikmatinya ke depan. Itu Prodamasnya Kediri. Kota Jogja gimana? Siap ya untuk swakelola tipe 4 ya. Oke, nanti kita bantu dari BPBJ juga akan mendampingi lah. Sebenarnya malah lebih sederhana, Mas. Iya. Kalau pengadaan yang dilakukan Prodamas, Pokmas ya, kelompok masyarakat, itu tidak harus, walaupun di atas 50 juta harus pengadaan langsung, di atas 200 juta harus tender, enggak. Jadi pengadaan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana swakelola, yaitu
sesuai dengan apa ya? Anggarannya itu bukan kan. ya, sesuai dengan pelaksanaan pengadaan di masyarakat. Oh, Jadi tidak harus mengikuti ini pembelian semennya di atas 200 juta seandainya enggak harus gitu ya. pengadaan langsung. Enggak. Ya, pembeliannya syarat bertahap, ya kan, beli semen berapa dulu gitu kan. Apa namanya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi tidak harus mengikuti ketentuan di pengadaan langsung gitu loh. Jadi apa yang berkembang di masyarakat, yaitu transaksi itu yang digunakan. Jadi sangat sederhana sekali. Dan itu memang kelompok masyarakat ya, bukan penyedia Bukan, yang ada di masyarakat ini yang sering selalu dipahami yang Ah. salah. Jadi kontrak swakelola itu beda dengan kontrak dengan penyedia, gitu loh. Kalau kontrak penyedia jelas, gitu Iya, kan. iya. Kalau kontrak swakelola itu kontrak kerjasama. Antara Antara pemerintah dengan kelompok masyarakat, gitu loh. Kegagalan kelompok masyarakat dalam melaksanakan swakelola itu juga kegagalan pemerintah, itu rumusnya, gitu loh. Jadi tetap harus aktif para pihaknya. Namanya kerjasama, bukan kontrak dengan penyedia. Nah, ini yang terpenting. Karena swakelola ini adalah membutuhkan peran aktif masyarakat, tidak boleh dilimpahkan kepada penyedia, gitu loh, ya kan? Jangan-jangan adanya kontrak swakelola, tapi yang melaksanakan penyedia. Nah, ya kan? Bagaimana roh swakelola ini kalau diserahkan ke penyedia? Jadi ada larangan, Dicatat ya. larangan, ya kan? Kontrak swakelola, kelompok masyarakat itu dialihkan kepada yang lain. Yang lain. Nah, gitu. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Oh, ini kan bukan workshop ya. Iya. Gunung Kelut masih buka? Alhamdulillah nih sudah buka nih. Besok saya ke sana ya. Oh, sip, ditunggu gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Boleh. Ini kan kebetulan saya kan sebagai Pokja, sebagai pengelola pengadaan di BPBJ. Nah, itu kan kita memproses tender. Nah, dari beberapa waktu kemarin itu kan memang banyak pro dan kontra terkait penambahan syarat. Ini sedikit melenceng ya dari pembahasan kita tadi. Jadi penambahan syarat teknis maupun kualifikasi itu kan ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, itu kemudian baru beberapa hari yang lalu itu ternyata terbitlah surat edaran dari LKPP terkait penegasan terkait larangan untuk penambahan syarat itu. Kalau syarat itu diskriminatif dan tidak objektif seperti itu. Nah, mungkin kalau di Kediri pernah nggak untuk menambah persyaratan seperti itu atau pernah mengalami itu nggak, Pak? Ya, jadi alhamdulillah sih sampai saat ini, sampai kemarin sebelum terbit SE pun kami tidak fokus ke penambahan persyaratan. Gitu loh. Kalaupun ada ketentuan yang harus dipenuhi, biasanya itu menjadi ranahnya di PPK. Misal terkait dengan dukungan pabrikan. Nah, itu penyedia harus membuktikan tuh di saat rapat persiapan penandatangan kontrak, hal seperti itu gitu loh. Karena apa? Kalau dukungan itu harus dipersyaratkan dan itu bisa menggugurkan, itu kan penambahan persyaratan. Nah, ya kan? Nah, sebenarnya kan penambahan persyaratan itu kan ya sah-sah saja selama ada penetapan dari pengguna anggaran ya. Kalau pejabat tinggi pratama ya, kalau sudah tidak ada lagi dengan APIP ya. Nah, itu. Jadi, kemarin itu kan yang lagi rame di SE itu kan penambahan persyaratan karena ini ya, kemampuan keuangan, kemampuan modal gitu itu kan, penambahan keuangan. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan penyedia yang bagus, ya kan, menurut saya kita tidak mesti harus fokus di sisi itu gitu loh. Tapi yang kembali lagi kan kita bisa yang secara SKK ya, syarat-syarat putus kontrak juga diatur. Misal kita tidak memberikan uang muka, ya kan? Nah, karena apa? Uang muka itu akan mempengaruhi di sisi penawaran penyedia. Kalau memang tidak memiliki mungkin keuangan ya dia akan berpikir kan, kalau ini untuk mengerjakan dari mana. Terus yang kedua, selain uang muka, mungkin juga bisa diatur terkait dengan pembayaran. Pembayaran bisa saja sekaligus seandainya. Nah, jadi tidak mesti harus kita fokus di proses pemilihan, gitu kan. Tapi di rancangan kontrak yang kita kedepankan. Oh gitu. Iya, karena menyusun rancangan kontrak yang baik, nah itu pastinya akan mengendalikan kontrak, gitu kan, sejak awal. Jadi coba teman-teman PPK coba lihat dari sisi kontraknya, dari rancangan kontraknya. Rancangan kontrak kita itu kan proposal.
Betul. Nah, penyedia kan harus memenuhi itu nanti kan. Nah, gitu. Ya itu rancangan kontrak tanpa uang muka, mungkin dengan apa namanya ketentuan itu tadi pembayaran sekaligus untuk kontrak. Mungkin kontrak-kontrak yang tidak terlalu panjang gitu ya. Bisa dengan kontrak sekaligus, jenis kontraknya, dendanya ya jangan dari bagian, mungkin dari nilai kontrak. Itu kan berpikir nanti penyedia. Jadi dan yang tidak kalah pentingnya kan pengendalian kontrak. Nah, Ya, itu. betul. Jadi kalau menurut saya yang tidak ini ya, tidak mau berselisih terkait dengan apa namanya perlu tidaknya kemampuan keuangan gitu lah. Nah, ya yang pastinya kalau penyedia menawar itu pastinya ya harusnya Siap dia lah. mampu Ya, gitu mampu lah loh, ya kan? Ya dia mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu gitu kan. Nah, pengendalian itu dari awal ya kita susun rancangan kontrak yang baik dan tahap per tahap ya kita laksanakan apa namanya pengendalian kontrak yang baik. Nah, dan jangan lupa apa namanya sebenarnya penyedia kan juga bertanggung jawab ya di pasal 17 ayat 2-nya itu kan tanggung jawab penyedia kan apa namanya termasuk kualitas, kuantitas. Iya. Nah, ini juga apa namanya kita perjelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dan tanggung jawab penyedia di dalam rancangan kontrak. Nah, seperti kayak konsultan pengawas, hak tanggung jawabnya apa, gitu kan? Sebenarnya kalau menurut saya ya, yang namanya PPK itu harusnya administratif gitu. Iya. Kenapa administratif? Karena secara teknis sudah kita serahkan penyedia. Iya. Saya sebagai PPK tidak bisa menyusun perencanaan, ada konsultan perencana. Saya nggak bisa membangun, ada pelaksana. Saya tidak bisa mengawasi, ada konsultan pengawas. Nah, tuangkan tanggung jawab itu di rancangan kontrak bagi mereka. Jadi harapannya ya kita supaya terhindar dari permasalahan-permasalahan baik permasalahan hukum gitu. Karena apa? Kita sudah jelas mendeklar terkait dengan tanggung jawab mereka. Gitu sih. Jadi mau ada tidaknya kemampuan keuangan, saya yakin penyedia yang apa namanya mendaftar di pemilihan itu pastinya dia memiliki kemampuan. Tapi kembali lagi kita kendalikan, tidak usah kita berikan uang muka, nah, gitu kan. Lumayan loh Mas Guntur, gitu kan, tidak berikan uang muka gitu. Jangan-jangan selama ini penyedia diberikan uang muka itu hanya makelar saja, atau jangan-jangan uang muka diberikan bukan untuk apa namanya kebutuhan uang muka, tapi untuk istri kedua. Nah ini kan kacau lagi nih, ya kan? Nah, mungkin untuk DP mobil. Nah ini kan gitu loh. Jadi saya kira untuk supaya penyedia bagus ya itu tadi salah satunya tanpa uang muka. Gitu ya. Iya, gitu. Ya, para pokja ya, mohon dicermati ya. Ya, mungkin ada yang terakhir, Pak. Kata-kata terakhir lah, penutup. Closing statement gitu ya. Kerennya ini itu closing statement. Pengadaan di Kota Jogja nanti seperti apa, kemudian secara umum Indonesia itu pengadaannya nanti harus seperti tinggal amat gitu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya pengadaan itu apa ya? Kita itu kan kayak ribut itu dengan pengadaan gitu loh. Cobalah kita bermain di sisi strategi-strategi pengadaan gitu loh. Seharusnya pengadaan itu mudah, cepat, dan yang terpenting akuntabel gitu loh. Jadi cobalah kita berinovatif, kita berstrategi. Jangan hanya pengadaan langsung, tender. Cobalah kita berstrategi di dalam pengadaan, bagaimana mengoptimasi supaya kita tidak puyeng gitu kan dengan pengadaan. Best practice-nya gimana? Itu ya. Coba kita apa namanya kita lihat gitu kan, best practice-nya bagaimana sehingga pengadaan itu kembali lagi cepat, mudah, dan yang terpenting akuntabel. Oke. Nah, dan gitu. mengenakan kita ya. Pasti harusnya gitu. Ya pengadaan itu harusnya mudah. Oke, siap. Sip. Baik, seperti itu ya teman-teman semuanya di YK TV. Nanti kita akan kembali lagi dengan narasumber yang lain. Mungkin kita datangkan Bapak Muji Santosa. Boleh. Itu tim Anda itu. Atau mungkin jangan lupa gabung di MS Training and Consulting. Wah, iklan ini. Iklan. Ya, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Kita kembali ke episode 3 besok lagi ya. Dadah. Yo, dadah. Salam pengadaan. Udah ya. Cukup. Ada nggak salam pengadaan? Ya.